udah mau ujian aja sih minggu ini. Padahal kan aku masih nggak ngerti materinya. Gimana dong? Bisa nggak ya nanti aku ujian hari Senin? Aduh, apa aku nyontek aja ya? Gimana dong? Kak Feby. Oh, Kak Jess? Kenapa? Kok mukanya kayak bingung-bingung gitu? Aku tuh lagi takut, Kak. Takut kenapa? Jadi tuh hari Senin itu aku udah ujian. Tapi aku ragu, aku gak bisa jawab ujiannya. Karena aku masih gak ngerti materinya. Jadi aku gak yakin aku bisa ujiannya. Udah, kamu gak usah khawatir. Nih, sama halnya seperti firman Tuhan yang akan dibawakan pada hari ini. Bahwa kita jangan meragukan diri kita. Selama kita sama Tuhan, pasti kita gak perlu ragu lagi. Bener banget ya Kak Jess. Aku jadi penasaran Kak isi firman Tuhannya. Bener banget. Gimana kalau sebelum itu kita sapa adik-adik dulu yang di rumah? Oh iya bener Kak. Shalom adik-adik di rumah. Shalom Apa semuanya. kabarnya? Udah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Pasti udah siap dong Kak. Bener banget Kak. Kalau gitu kita mau siapin hati kita, diri kita siapin semuanya untuk mulai ibadah kita minggu ini ya. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai ibadah kita. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas pimpinanmu selama seminggu ini. Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami Bapa. Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sertai kami agar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati ibadah. Shalom adik-adik, yuk kita mau datang sama Tuhan, kami mau bawa pujian kami buat Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian.
siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu dekat dengan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita.
Kami bersyukur sama Tuhan. Kami punya Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kau Allah Immanuel. Kau yang ada di dalam setiap kesesakan kami, Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Buka telinga kami Tuhan Yesus. Buka hati kami. Karena yang terbaik akan kami terima dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kuasai hati kami Tuhan Yesus. Kuasai pikiran kami. Kuasai hidup kami. Supaya hanya yang terbaik, firman yang terbaik yang akan kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tadi kayaknya aku janjian sama Bonbon di sini deh. Kemana ya si Bonbon sekarang? Kak Febi. Ih. Kak Febi. Kayak ada yang manggil, tapi Sini siapa dong. suaranya sih kayak si Bonbon. Woi Kak Febi sini. Ini aku di sini. Oh, ini dia si Bonbon. Ternyata kamu di sini. Aku cari-cari, tadi ada suaranya tapi nggak ada bentuknya. Iya. Nih. Kamu? Coba tebak aku lagi ngapain. Aku tebak. Salah. Belum. Oh belum. Aku tebak ya. Kamu pasti lagi masak. Aku betul. Betul kan? Ah, gimana sih Kak Febi? Emangnya aku pegang panci? Oh, salah ya? Salah. Coba tebak lagi. Dua kesempatan lagi. Dua kesempatan lagi. Kamu lagi mandi. Betul Ah. kan? Mana showernya? Mana sabunnya? Mana sampo-nya? Oh iya, salah berarti. Salah. Sekali lagi. Berarti aku harus perhatikan. Di situ ada buku. Berarti Betul. kamu lagi dengerin musik, Bon. Wah. Bener kan? Wah, enggak Kak Febi, aku nih lagi baca kamus. Oh, baca kamus. Terus dari kamus itu apa ada kata favorit yang kamu suka, Bon? Ada. Nih, aku baru tahu satu kata baru. Apa itu? Kata ini aku suka banget dengernya. Ah, kakak jadi penasaran. Apa sih itu katanya? Bunyinya gini, Kak Febi. Iya. Keraguan. Keraguan. Iya, keraguan. Keren kan? Tapi apa kamu tahu apa itu artinya keraguan, Bon? Kasih tahu dong, teman-teman yang di rumah juga pasti penasaran deh. Oke, kamu yakin mau tahu arti kata keraguan? Yakin? Oke, kalau di kamus ini, keraguan adalah saat kamu tidak yakin tentang sesuatu. Rasanya seperti saat kamu ingin maju, tapi kemudian kamu menahan diri karena kamu tidak begitu yakin lagi. Karena kamu tidak berpikir bahwa bisa melakukannya. Oh, seperti itu. Betul, Bon, kamu betul. Memang itu artinya. Ya emang itu kan di kamus tulisnya gitu. Iya sih. Jadi kakak mau kasih tahu adik-adik yang di rumah ya biar lebih paham. Memang keraguan ini agak sedikit sulit untuk dipahami. Tapi kakak kasih tahu. Jadi keraguan itu adalah ketika kamu merasa kamu menahan dirimu dari sesuatu hal yang kamu rasa, kamu percaya, kamu yakin, atau kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Itulah keraguan. Oh gitu. Benar kan, Bon? Ya benar. Dan banyak orang di luar sana yang mengalami keraguan. Mereka ragu terhadap dirinya sendiri, Bon. Dan mungkin juga adik-adik yang di rumah merasa ragu dengan dirinya sendiri. Tadi Masa juga sih?
Iya, tadi juga kakak merasa ragu. Untuk ujian besok kakak tidak yakin pada diri kakak sendiri. Kakak menahan diri dan jadi tidak mau melakukannya. Oh, Tapi Bon, itu dulu. Karena sekarang kakak udah tahu kebenarannya. Ada dalam Alkitab, Bon. Nah, itulah ayat hafalan kita hari ini. Ada dalam Filipi 4 ayat 13. oh aku tahu Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Oh, kamu tahu? Kasih tahu deh teman-teman yang di rumah. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Cakep. Betul banget itu, Bon. Nah, itu berarti Alkitab mengatakan ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan hal apapun melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun. Iya, apapun, kamu tidak perlu meragukan dirimu sendiri, Bon. Karena ada Tuhan Yesus yang akan membantu kamu dan juga menolong kamu, menyertai kamu untuk melakukan hal-hal yang hebat. Karena Tuhan sudah menciptakan kamu memang untuk melakukan hal-hal yang besar, Bon. Dan iya benar. Wow, itu hebat sekali. Aku harus melakukan hal-hal hebat sekarang juga. Yaudah, aku pulang dulu ya. Dadah. Tunggu, Bon, jangan pulang dulu. Ada hal penting yang kakak perlu kasih tahu ke Bon-Bon dan juga adik-adik yang di rumah. Apa tuh? Jadi adik-adik jangan meragukan dirimu. Dengan bersama dengan Tuhan, adik-adik bisa melakukan hal-hal hebat. Dan hal penting lainnya yaitu jangan berpikir kecil. Bermimpilah yang besar. Balon adalah salah satu benda yang menyenangkan dan kakak suka banget sama balon. Nah, Kak Jessica punya 2 balon nih, tapi Kak Jessica gak mau tiup sendirian. Kak Jessica mau panggil teman-teman Kak Jessica untuk bantuin Kak Jessica tiup balon ini. Kak Feby, Kak Milka, sini dong. Nah, kakak kasih satu-satu. Nah, sekarang balon ini sudah jadi milik Kak Feby dan Kak Milka. Sekarang kakak boleh tiup, terserah dah mau tiupnya seberapa besar, pokoknya tiup aja. Kita lihat sama-sama. Kak Jessica kasih Kak Feby sama Kak Milka balon yang sama, gak beda, ukurannya pun sama. Kita lihat sama-sama ya. Nah, lihat adik-adik, Kak Jessica kasih balon yang sama. Terus ini yang satu punya Kak Feby, balonnya besar, ditiupnya sangat besar. Terus yang satu lagi punya Kak Milka, kecil banget sampai kayak gak ketiup. Nah, ini sama halnya seperti sesederhana perkataan Kak Jessica yang sesederhana ini tentang balon, ada yang besar, ada yang kecil, dengan ukuran yang sama. Kak Feby dan Kak Milka bisa memilih kira-kira mau balonnya jadi besar atau jadi kecil. Mereka punya alasan untuk memilih kira-kira mau yang besar atau yang kecil. Nah, sesederhana itu juga apa yang ada dalam hidup kita. Kita boleh saja memilih untuk memiliki pikiran yang kecil, memiliki mimpi yang kecil. Contohnya seperti balon yang kecil ini. Kalau misalnya kita bilang, bukan berarti Kak Jessica bilang orang-orang yang berpikir kalau mereka mimpinya kecil itu berarti mereka bodoh. Bukan, tapi mereka itu mereka ragu sama diri mereka dan mereka nggak bisa bermimpi besar. Jadi mereka berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh dapat nilai yang bagus di sekolah. Aku kayaknya buat lulus sekolah dengan nilai yang bagus juga kayaknya susah. Atau kayaknya aku kemungkinan buat bisa jalan-jalan ke luar negeri kayaknya susah deh. Atau punya rumah yang bagus susah. Mereka nggak bisa bermimpi besar. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ada juga seperti contohnya balon yang besar ini. Ada orang-orang yang memiliki pikiran yang besar, hal-hal yang besar, dan juga mimpi yang besar. Mereka bilang, aku pasti bisa dapatkan nilai yang bagus. Aku pasti bisa lulus dengan nilai yang bagus. Aku bisa punya rumah, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi pilihan orang-orang. Atau mungkin dari kalian sendiri, kalian juga pernah merasakan hal ini. Kalian merasa kayaknya, aku gak bisa bermimpi besar nih, kayaknya aku mimpinya kecil. Dan kalian membuat diri kalian menahan diri untuk memiliki mimpi yang besar. Tapi
kita tidak diciptakan untuk memiliki mimpi yang kecil, untuk memiliki hal yang kecil. Tuhan menciptakan kita untuk memiliki hal yang besar, mimpi yang besar. Dan asalkan kita bersama dengan Tuhan, semuanya pasti kita bisa lewati sesulit apapun itu. Nah, sama halnya seperti balon yang Kak Feby dan Kak Mika pegang, balon ini didesain bukan untuk menjadi kecil. Mereka bisa ditiup menjadi besar sesuai dengan ukurannya. Nah, sama halnya juga dengan kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi kecil, tapi untuk menjadi besar. Nah adik-adik, semuanya pasti siap untuk dengar firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis dan dengarkan baik-baik. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Adik-adik bisa melihat Alkitabnya sekarang ya. Perhatikan baik-baik adik-adik. Pada saat itu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu mereka jatuh ke tangan orang yang jahat, yaitu orang Midian. Orang Midian ini berbuat jahat kepada orang Israel. Dan orang Midian mengambil semua apa yang mereka suka untuk diri mereka sendiri. Mereka mengambil ternak, mereka mengambil banyak sekali makanan, mereka membakar semua apa yang mau dibakar oleh mereka. Sehingga orang Israel begitu ketakutan dan mereka begitu hidup miskin. Ketika mereka menabur untuk menanam, lalu dihancurkan. Ketika mereka menabur, menanam, dihancurkan lagi. Nabur, nanam, dihancurkan lagi. Mereka capek dan lelah. Mereka hidup miskin. Mereka menangis waktu itu. Kenapa seperti ini? Nah adik-adik, mereka berseru kembali kepada Tuhan. Mereka datang kembali kepada Tuhan. Sebelumnya mereka jauh dari Tuhan. Dan saat itu mereka kembali mencari Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk mengingatkan orang Israel. Dan apa yang terjadi? Mereka diingatkan oleh nabi. Kemudian datanglah malaikat. Pada saat itu datang malaikat kepada Gideon. Gideon saat itu sedang mengirik gandum. Nah ini nih adik-adik gandumnya. Pada saat Gideon sibuk, datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepada Gideon, "Wah, ini malaikat Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan." Dan akhirnya Gideon membangun mezbah untuk persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, ketika itu Gideon melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk seluruh orang Israel berbalik kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Gideon kepada Allah. Gideon masih berpikir apakah Tuhan yang menyuruh dia. Gideon mungkin ragu saat itu. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh aku minta tanda. Ini Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh aku, ini tandanya ya." Nah adik-adik, kira-kira apa tandanya? Gideon bilang seperti ini, "Tuhan, ini ada bulu, guntingan bulu. Bulu ini kering kan Tuhan? Nanti kalau aku taruh di tanah ini, nanti aku minta Tuhan, tanahnya kering, bulu dombanya jadi basah. Nah, nanti aku tahu deh kalau Tuhan yang menyuruh aku untuk pergi menolong orang Israel." Lalu keesokan harinya adik-adik, Tuhan melakukan apa yang diminta oleh
Gideon. Ternyata guntingan bulu itu menjadi basah. Lalu dia peras adik-adik, ada 1 cangkir adik-adik air itu. Tapi sekeliling tanahnya kering loh. Mujizat loh adik-adik. Tapi gak cukup itu aja. Gideon bilang lagi seperti ini. Tuhan, 1 kali lagi aja. Aku mau. Maaf ya Tuhan. 1 kali lagi ya. Kalau tanahnya basah, aku minta Tuhan guntingan bulu ini menjadi kering, tapi sekelilingnya basah. Dan Tuhan berbuat apa yang diminta oleh Gideon. Tanahnya menjadi basah dan guntingan bulunya kering loh adik-adik. Luar biasa. Di situ Gideon tahu bahwa Tuhan menyertai dia untuk menolong orang Israel keluar dari orang Midian. Nah adik-adik, hari itu Gideon bersemangat. Hari itu adik-adik, Gideon tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Beberapa waktu kemudian adik-adik, Gideon mengumpulkan seluruh orang Israel untuk pergi melawan orang Midian. Dan dia mengumpulkan seluruh rakyat yang ada. Wah, banyak sekali adik-adik. Dan kita lihat, ternyata Tuhan berfirman kepada Gideon. Gideon, terlalu banyak yang menyertai engkau. Terlalu banyak rakyat yang menyertai engkau. Nanti mereka pikir dengan tangan mereka mengalahkan orang Midian. Suruhlah mereka yang takut, suruh pulang. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, maka Gideon berkata kepada seluruh pasukan rakyatnya. Dia bilang begini, seluruh rakyat, prajurit, yang takut boleh pulang. Wah adik-adik, yang takut itu banyak loh adik-adik ternyata. Yang takut itu lebih banyak dari yang gak takut. Yang takut ada 22.000. Aduh banyak sekali adik-adik yang pulang. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon lagi. Masih terlalu banyak, kata Tuhan. Tuhan bilang begini, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum, dan aku akan memberitahukan kepadamu orang-orang yang akan menyertai engkau. Persis apa ya yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Gideon. Gideon bilang kepada pasukannya, baiklah kita minum. Kita turun minum ke sungai. Dan waktu itu mereka minum adik-adik. Kita lihat nih adik-adik, mereka minumnya seperti apa. Ada yang langsung minum dengan mulutnya seperti anjing. Dan juga ada yang minum dengan tangannya. Dan mereka semua diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan bilang begini kepada Gideon, kumpulkan mereka yang minum dengan menggunakan mulutnya seperti anjing, dan kumpulkan mereka yang minum dengan tangan mereka. Wah adik-adik, waktu itu ternyata yang turun minum dengan tangannya ada 300 orang. Dan mereka yang minum dengan mulut mereka seperti anjing
mereka begitu banyak. Mereka boleh pulang. Tuhan berfirman dengan Gideon, dengan 300 orang ini, Tuhan akan menyerahkan orang Midian kepada Gideon. Wah, Gideon mungkin saat itu berpikir, wah 300, tapi orang Midian itu begitu banyak seperti belalang. Bagaimana caranya 300 bisa mengalahkan semuanya? Tapi saat itu dia tidak ragu karena Tuhan menyertai dia. Beberapa waktu kemudian adik-adik, Tuhan menyuruh untuk Gideon turun ke perkemahan orang Midian dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang membicarakan tentang mimpinya. Dan Gideon mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu prajurit itu bilang begini, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian dan menghancurkan semuanya. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari Gideon. Itu pasti Gideon. Dan Tuhan menyerahkan orang Midian ini ke tangan Gideon. Nah adik-adik, saat itu Gideon mendengar apa yang dikatakan oleh orang itu. Dan saat dia mendengar, apa yang terjadi? Dia berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Dia menyertai Gideon. Dan adik-adik, apa yang mereka lakukan? Di malam hari, Gideon membawa ke-300 orang itu dari tempat dia sampai ke ujung perkemahan. Haruslah, kata Gideon, haruslah kamu melakukan apa yang aku lakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, maka kamu harus juga meniup sangkakala. Kamu semua meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berkata, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu adik-adik, saat itu di malam-malam tidak ada orang siapapun. Orang Midian mungkin tertidur saat itu. Pada saat itu Gideon meniup sangkakala, lalu sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Dan mereka memecahkan buyung itu dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu adik-adik, apa yang terjadi? Mereka masing-masing kaget adik-adik. Seluruh tentara musuh menjadi kacau. Mereka berteriak, mereka melarikan diri. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Saat itu orang-orang Midian yang begitu banyak, mereka berpikir bahwa banyak sekali tentara yang akan menyerang mereka. Sehingga mereka lari ketakutan. Dan saat itu pasukan Israel, Gideon, memenangkan peperangan ini. Nah adik-adik, mungkin adik-adik ada di antaramu yang takut. Mungkin adik-adik ada di antaramu yang ragu, apakah bisa bagus nilainya? Aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa. Adik-adik perhatikan, Gideon juga berpikir seperti itu. Tapi waktu Gideon percaya kepada Tuhan dan dia tidak meragukan dirinya, dia tahu Tuhan beserta dia, Gideon menjadi orang yang hebat. Demikian juga kita. Kita harus tahu bahwa adik-adik,
Ada Tuhan bersama adik-adik. Ada Yesus bersama adik-adik. Waktu adik-adik tahu, adik-adik akan disertai Tuhan. Dan adik-adik akan menjadi orang yang luar biasa yang disertai Tuhan. Wah Kak Jess, ternyata firman Tuhan hari ini sama banget sama yang aku rasain. Aku jadi gak ragu lagi Kak buat ujian hari Senin besok. Bagus banget. Oke, berarti besok udah siap dong buat ujian? Udah dong Kak, udah gak ragu lagi. Siap. Dan juga aku nanti mau sharing sama teman-teman Kak di Kids Altar. Oh iya, Kalau benar aku banget. Udah gak ragu lagi karena aku tahu firman Tuhan hari ini. Aku Betul mau cerita banget. ke teman-teman di Kids Altar. Setuju banget. Nah, buat adik-adik yang belum ikut Kids Altar, Kak Jessica, Kak Feby, dan kakak-kakak semua di sini mau ajak kalian semua untuk ikut Kids Altar. Jadi yang belum daftar, yuk cepetan daftar. Nanti kalian bisa sharing-sharing di sana, kalian bisa cerita banyak banget di sana. Jangan lupa untuk daftar ya. Bener Kak. Tapi Kak, ternyata udah gak berasa ya. Sekarang kita udah di penghujung ibadah, udah mau selesai ibadahnya. Iya. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya Kak. Oke. Tapi Tunggu, kita belum berdoa Kak. benar banget, kita belum berdoa. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita akhiri ibadahnya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Kami sekarang tidak ragu lagi, kami yakin selama kami ada bersama dengan Engkau, Engkau yang akan berikan kami kekuatan, Engkau yang membuat kami tidak ragu lagi. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless you.